Yo, what's up yo, Viskosa 06.21, here we go. Hai Sobat Viskosa, kali ini kita hadir dalam podcast untuk menemani keseharian kalian. Sebelumnya, perkenalan dulu ya sama podcaster yang ada kali ini. Yang pertama adalah ada saya sendiri, Sugi. Dan saya Ainun. Dan podcaster lainnya yaitu saya Jerni. Dan saya Gigis. Nah, untuk tema podcast kali ini yaitu kesehatan mental mahasiswa di kala pandemi. Nah, sebelumnya aku mau ngasih mungkin semacam disclaimer ya, atau misalkan warning dulu dari awal. Kita di sini cuman sebagai mahasiswa tekstil, bukan tenaga profesional. Jadi kita pengen ngasih pandangan aja terhadap tema yang diangkat pada podcast kali ini. Sebelumnya, tapi kita sudah menyebarkan Google Form kepada teman-teman yang ingin berbagi kisahnya nih dengan kita lewat podcast kali ini. Selain itu juga kita pasti research dulu datanya, sinkronisasi, dan segala macamnya. Gitu kan ya, Ainun? Iya, Kang. Jadi karena tema podcast kali ini yaitu kesehatan mental mahasiswa di kala pandemi, aku mau nanya dong, apa sih kesehatan mental itu menurut kalian? Dari aku mungkin ya, menurutku tuh kesehatan mental tuh sesuatu yang mungkin buat beberapa orang kayak kita nggak sadarin, kita nggak merasa kalau itu tuh ada, tapi dia itu ada, dia itu nyata. Kayak misalkan kadang kita tiba-tiba ngerasa sedih, kadang kita tiba-tiba ngerasa lingkungan kita tuh seperti mendesak kita, seperti kita tuh ngerasa kita tuh terhimpit sama keadaan dan segala macamnya, dan itu tuh mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi kinerja kita, dan mempengaruhi lingkungan kehidupan kita yang lainnya. Menurut aku sih kesehatan mental itu seperti itu. Kalau menurut yang lainnya gimana nih? Oke. Ini ya, kesehatan mental atau biasa sekarang yang lagi hitsnya itu mental health ya. Menurut aku adalah keadaan di mana kita tuh ngerasa bebas, fresh, dan tidak terbebani oleh sesuatu. Karena benar seperti yang tadi dibilang oleh Jerni, kalau misalkan mental health itu banyak bisa dibilang ada faktornya, sebab akibat yang bisa berakibat untuk mental health itu bisa menjadi baik kah, atau misalkan menjadi terganggu dan segala macam gitu sih. Jadi ketika judulnya kan kesehatan mental, berarti kita menuju ke mental yang sehat kan gitu. Jadi menurut aku ya gitu, keadaan di mana kita merasa bebas, fresh, dan tidak terbebani oleh sesuatu kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kalau boleh tahu menurut Gigis gimana, Gis? Kalau menurut aku sendiri ya, kesehatan mental itu berdampak banget ya untuk kepribadian dan perilaku seseorang. Soalnya kalau kesehatan mental terganggu nih, akan timbul juga nih gangguan mental atau penyakit mental lainnya. Oh, kayak gitu. Tapi ada beda lagi nih menurut Mbak Ariel Tatum ya. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial kita nih. Selain itu, bisa mempengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan juga membantu menentukan bagaimana kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Selain itu, kesehatan mental menurut Mbak Ariel Tatum juga yang baik dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana batin seseorang individu ada di dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari, bersosialisasi dengan baik, dan menghargai sekitar. Oh iya, BTW Mbak Ariel Tatum ini pernah berkuliah di Psikologi Universitas Atmajaya loh. Oke, berarti kalau kayak gitu pandangan Ariel Tatum itu memang berdasarkan apa yang sudah dia pelajari mungkin ya, karena kebetulan kan dia kuliah psikologi juga dan memang dia sedikit banyak yang paham gitu. Nah, beberapa waktu belakangan ini tema yang kita bawain di podcast kali ini tuh sangat gencar dibicarakan di media sosial, guys. Sebenarnya sih kalau misalkan kita ngomongin gencar, hits, atau misalkan bahasanya kekinian gitu. Kekinian itu sebenarnya mental health itu udah, menurut aku pribadi sih udah kekinian tuh udah ada sejak dulu-dulu. Cuman lagi anget-angetnya banget aja kemarin gitu.
eh itu tuh kan berarti menandakan kalau meningkatnya kesadaran di masyarakat ya akan pentingnya kesehatan mental. Jadi masyarakat udah mulai melek mungkin. Oh iya, kesehatan mental itu penting gitu. Sebelumnya kenapa dianggap tabu? Karena adanya stigma yang melekat di kalangan masyarakat gitu. Stigma-stigma yang mungkin konotasinya negatif, atau misalkan ada stigma-stigma yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka seperti itu. Nah iya bener banget nih Kang Sugi. Banyak banget nih orang ya masih beranggapan bahwa kesehatan dan gangguan mental itu sesuatu yang tabu dan layak untuk dihindari. Banyak isu-isu yang sengaja tidak dibicarakan juga karena pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental ini masih terbatas. Ada juga nih beberapa persepsi negatif atau stigma yang salah tentang kesehatan dan gangguan mental di masyarakat kita. Yang pertama itu introvert sama dengan ansos atau antisosial. Yang kedua, orang dengan bipolar disebutnya gila. Yang ketiga, depresi disebabkan karena kurang iman dan kurang bersyukur. Yang keempat, seseorang dengan gangguan mental tidak akan sukses. Yang kelima, berbicara dengan diri sendiri adalah gangguan mental. Dan yang keenam, sibuk dengan dunianya disebut autis. Kalau menurut aku sih ya, gangguan mental itu dianggap tabu mungkin itu tuh lebih kepada orang-orang yang udah tua kali ya mungkin. Kalau buat muda, menurut aku karena juga sekarang seperti yang tadi dibicarakan oleh Sugi sendiri, kalau gangguan mental itu tuh suatu topik yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi banyak dibahas di media-media sosial. Jadi kalau buat anak-anak muda mungkin gangguan mental bukan suatu hal yang tabu. Cuman untuk beberapa orang mungkin ada yang tidak peduli atau mungkin mereka merasa kalau misalkan mereka sendiri tuh nggak merasakan itu. Jadi mereka tuh nganggap itu tuh hal yang nggak penting. Mungkin seperti itu sih kalau pandangan aku. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang tua muda ya, yang dibilang Jerny tadi, sebenarnya mungkin lebih ke pemahaman aja nggak sih? Maksudnya kayak ada beberapa anak muda ya bahkan yang mungkin mereka juga nggak paham gitu kenapa kesehatan mental itu nggak penting gitu. Bahkan ada yang kayak masih ada gitu ya. Ini relate aja sih, maksudnya aku nggak bisa ngasih data yang pasti berapa persen, berapa orang gitu. Ini relate aja di sekitar aku. Bahkan ada juga yang mengolok-olok kalau misalkan yang kuliah di jurusan psikologi aja gitu ya, kayak ngapain kuliah di psikologi, itu kan padahal sesuatu yang apa gitu ya. Berarti kan itu menandakan kalau misalkan dia aja nggak paham tentang kesehatan mental itu untuk anak muda gitu. Tapi ya memang lebih banyak mungkin di kalangan yang orang tua ya, karena mungkin generasi mereka generasi kita sama generasi mereka tuh beda kayak gitu. Mungkin tadi ya masalah tentang pengertian kesadaran akan kesehatan mental dilihat dari umur generasi muda maupun generasi tua. Mungkin ya kalau berdasarkan pendapat aku, mungkin kalau dari generasi tua itu lebih menganggap orang dengan gangguan mental itu orang yang sakit jiwa atau orang yang menderita gangguan jiwa. Padahal kan kesehatan mental itu sendiri kan beragam dan banyak banget tuh kasus-kasusnya. Kayak kita aja kalau kita sakit ke rumah sakit, misalkan sakit fisik ke rumah sakit kan diagnosisnya banyak, penyakitnya pun banyak. Begitu juga dengan gangguan jiwa. Dan ini ada salah satu artikel yang aku baca dari pijarpsikologi.org. Jadi tuh stigma negatif pada gangguan mental bisa membuat orang dengan gangguan mental tuh merasa malu, menyalahkan diri sendiri, putus asa, dan enggan mencari serta menerima bantuan. Ditambah lagi stigma-stigma tersebut juga menjadi sebuah penghakiman ekstrim terhadap mereka yang mengalami gangguan mental. Nah mungkin ini tuh relate banget kali ya teman-teman. Kalau misalkan kita kasih contoh itu aja deh, kehidupan kita sehari-hari. Kita kayak cerita ke teman kita, terus kita ngerasa sedih dan kita cerita curhat gitu, terus cuma dapet tanggapan kayak yang elah gitu doang, cemen segala macam. Mungkin sih justru hal ini yang bikin beberapa orang malah menutup dirinya dan ngerasa ya udahlah, gak ada yang peduli juga. Atau kalau menurut teman-teman kayak gimana nih? Mungkin ada yang mau bercerita juga? Oh iya, bener juga. Kayak
banyak banget sih orang-orang dengan gangguan mental itu tuh banyak yang merasa malu, terus menyalahkan dirinya sendiri, putus asa, dan banyak juga sih yang nggak nerima kayak bantuan dari orang lain. Kayak gitu dah. Apalagi kan kalau misalkan kita aja kalau sakit gitu kan kita pasti kayak nyari bantuan, maksudnya entah dari obat, entah dari dokter. Kalau misalkan kita mungkin kalau dari aku sih kalau misalkan lagi ngerasa sedih atau gimana, bantuanku sih larinya ke entah nulis atau dengerin musik, mungkin hal-hal semacam itu sih, atau nyari temen buat cerita. Itu sih palingnya. Kalau dari teman-teman yang lain kayak gimana? Kalau aku biasanya ngegambar sih teh, kayak ngelukis gitu, kayak ngegambar apa aja deh. Contoh gambar pemandangan, soalnya kalau menggambar itu kayak pikiran kita tuh kayak ini meluas, terus kayak lebih tenang aja kayak gitu. Oh gitu, berarti itu kan kalau dari Jernih, terus kalau dari Ainun juga ekspresi lebih ke seni gitu ya, yang bersifat bebas. Kalau dari Gigis gimana gitu? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke makan ya. Kalau misalkan lagi sedih atau mengalami hal-hal yang gak enak gitu, biasanya aku larinya ke makan nih. Nah, kalau udah makan gitu yang aku suka, aku jadi moodnya naik lagi gitu setelah makan itu. Oh, berarti malah jatuhnya lebih ke ini ya, apa sih yang bikin, berarti makan itu salah satu hal yang bikin kamu happy gitu ya? Nah, iya benar banget Kang Gi. Oke, nah balik lagi tadi ya ke stigma, kalau atau misalkan stigma negatif lah kita bisa bilang, atau persepsi negatif. Jadi salah satu alasan terbentuknya stigma negatif itu tentang kesehatan jiwa atau mental health ini karena edukasi dan pengetahuan dalam topik tersebut tuh minim gitu. Kita tuh harus tahu bahwa gangguan kejiwaan dapat menyerang kita atau siapa aja gitu. Jadi kayak misalkan contohnya ada orang-orang yang mungkin teman-teman pendengar podcast ini ataupun teman-teman podcaster di sini juga relate gitu ya, atau pernah merasakan kayak ada orang yang mengolok-olok, ada seseorang, maaf dikatakan orang gila di jalan gitu ya. Itu kan karena orang-orang itu mengolok-olok gitu, karena itu bukan bagian dari keluarga mereka. Tapi ketika bagian dari keluarga mereka, pasti mereka tuh ngerasa kayak adalah sedikit rasa iba gitu. Mungkin ada juga beberapa orang yang malu terhadap keluarganya sendiri, tapi aku sih yakin pasti ada sedikit rasa iba kayak gitu. Jadi masih terlalu banyak orang yang menganggap kondisi seperti ini tuh sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon gitu loh guys. Dianggap kayak lebay gitu, berlebihan. Karena gangguan jiwa itu bukan suatu pilihan gitu. Kalau misalkan ibaratnya nih ya, kalau misalkan kita taruh pertanyaan, ada nggak sih orang yang mau terlahir hidup susah? Jawabannya adalah nggak mau, nggak ada yang mau gitu. Sampai juga ada yang begini mental health gitu kan, itu bukan pilihan gitu. Dan mungkin mau nambahin sih Gi, selain bukan pilihan, hal ini tuh juga kita nggak apa ya, bukan sesuatu yang nyata yang benar-benar oh dia cacar kelihatan gitu, cacar, oh dia demam, dia panas. Ini tuh kita nggak sadar, bahkan kadang kalau kita sendiri juga mungkin pernah ada di posisi itu, kita sendiri juga pernah ada di masa-masa yang down banget, dan mungkin kita nggak sadar waktu itu. Cuman kita juga pelarian kita kan mungkin beda-beda ya, teman-teman juga tadi bilang cari bantuan dari yang makan. Aku juga pernah juga posisi yang aduh kok lingkungan kayak bikin stres banget, aku nyenengin diri dengan cara makan makanan yang aku suka, ngelakuin apa yang aku suka. Mungkin kayak gitu sih. Yes, betul. Makanya ada dari Ariel Tatum juga tadi bilang kalau misalkan pengalaman hidup itu seperti trauma atau pelecehan gitu, riwayat keluarga dengan masalah kesehatan mental itu juga salah satu faktor yang berkontribusi gitu terhadap masalah kesehatan mental gitu. Selain tadi ada faktor biologis juga gitu guys. Jadi ini bukan karena karena kurangnya rasa bersyukur, keyakinan atau kerohanian seperti yang ada dibilang stigma negatif yang udah dibilang sama Gigis gitu. Jadi stigma negatif itu tolong perlahan-lahan tolong
pahami lagi sama teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kan kaum milenial ya, mungkin bisa sedikit-sedikit ngasih tahu kalau ke ibu bapaknya atau misalkan ke saudaranya kalau misalkan orang yang punya kesehatan mental kurang baik itu bukan berarti dia tidak bersyukur atau dia gila atau apapun itu yang ke arah negatif gitu. Iya, betul banget tuh Sudi. Oh iya, nah sebelumnya kita udah dapat cerita nih dari teman-teman nih yang merespon lewat kuesioner yang kita sebar pada tanggal 11 Desember lalu nih. Sebelumnya, terima kasih juga atas respon teman-teman yang bersedia menceritakan kisahnya lewat kuesioner itu. Tapi mohon maaf, tidak semua kisah akan dibacakan pada podcast kali ini. Oke, kita mulai aja dengan kisah pertama yang akan dibacakan oleh Teh Jerni. Silakan Teh. Makasih Ainun. Jadi aku bacain dulu ya pertanyaan kuesionernya itu apa sih yang kemarin kita sebar. Jadi pertanyaannya itu, ceritakan pengalamanmu mengenai mental health selama pandemi. Jadi di sini ada yang berbagi kisahnya nih. Dia bilang pengalaman itu tidak terdefinisikan. Masalah mulai berdatangan, bahkan sampai nggak bisa menghadapinya. Baru kali ini ngerasa begini, stres karena tugas, masalah di rumah, masalah sama temen, masalah organisasi, dan lain-lain. Kayak merasa 24 jam dalam sehari itu nggak cukup. Mulai dari akademik, dengan tugas yang tak terhingga, sampai-sampai lagi ngerjain tugas sambil nangis karena merasa nggak ada waktu buat istirahat. I know, semua lapisan masyarakat terdampak. Aku tahu, dosen pun kesulitan karena sistem online. But, bisa nggak sih tugasnya nggak usah banyak-banyak? Bukannya paham, aku sebagai mahasiswa malah merasa semakin tertekan dengan berpikir, gimana kalau tugas aku nggak selesai? Gimana kalau teman-teman udah jauh di depan sana, sedangkan aku masih stuck di sini? Apa cuma aku yang merasa terbebani? Apa cuma aku yang nggak bisa memahami materi? Overthinking membuat mentalku benar-benar down selama kuliah online ini. Belum lagi organisasi yang jadwalnya padat banget. Mental health down banget, hahaha. Gitu sih dari hasil kuesionernya. Jadi gimana teman-teman? Wow, relate banget ya sama keadaan kita sekarang. Jadi ini tuh salah satu cerita yang mungkin bisa mewakili teman-teman podcaster juga di sini ya guys. Mungkin ada juga teman-teman dengar gitu karena ini relate, banyak tugas lagi pandemi kayak gini, mana sendirian gitu kan di rumah terus, mungkin stres. Kalau pandangan aku sih ini aku relate juga. Jadi ya aku juga bisa merasakan sedikit banyaknya seperti itu sih. Iya nih, aku juga merasakan banget ya apa yang udah dibacain sama Teh Jerni tadi. Karena di sini aku sebagai mahasiswa juga ya dalam kondisi online yang kayak gini, tentunya muncul gitu beberapa masalah. Kayak misalkan stres karena tugas, terus masalah di rumah, atau masalah organisasi. Jadi nggak sendiri ya, aku juga ngerasain banget nih di sini. Ya sih, sama juga sih. Mungkin hampir semua mahasiswa kayak gitu sih. Kayak aku juga sih kayak ngerasa, kenapa sih tugas gak beres-beres? Kayak udah beres satu nih, terus muncul lagi berdatangan, kayak tunggu satu, datang 1000. Habis itu kayak gimana ya? Pas awal kuliah itu kayak kan online. Pertama kali online kayak capek banget soalnya baru pertama kali online dan tugasnya tuh banyak banget. Kalian juga merasakan kayak gitu kan? Betul, parah Ainun. Yes. Dan juga, iya kan? Dan juga tuh karena ini online tuh kayak lebih fleksibel. Jadi antara jam kehidupan kita dan jam kuliah itu tuh kayak gak ada batasnya ya. Kok kayak semuanya nyatu, semuanya kuliah aja terus gitu kan. Jadi mungkin buat diri kita sendiri, buat refreshing atau penghiburan diri tuh kayak kok nggak ada ya waktu mintainnya, gitu gak sih teman-teman? Bener sih, bener. Setuju Teh Jerni. Betul Teh. Kayak kan kalau kuliah offline kan ada tugas, ada apa sih? Ada jam kuliahnya kan. Kalau di rumah kayak ya udah 24 jam kita ngerjain tugas. Terus tugas dan tugas.
Ya, jadi menanggapi cerita yang tadi buat penulis, terima kasih sudah memberikan apa ya, berbagi keluh kesah bersama teman-teman sekosa di sini. Kalau misalkan masalah tadi kan kamu bilang kalau misalkan gimana kalau tugas aku nggak selesai, gimana kalau teman-teman udah jauh di depan, sedangkan aku masih stuck di sini. Apa cuma aku yang merasa terbebani? Apa cuma aku yang nggak bisa memahami materi gitu? Dan dilihat dari respon teman-teman podcaster di sini aja merasakan hal yang sama. Kita juga mempunyai ketakutan yang sama terhadap hal yang kamu sebutin tadi. Jadi itu tandanya kamu nggak sendirian. Ada teman-teman kamu juga di sekitar kamu juga yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi tenang aja, cukup jalanin aja karena kan pandemi ini juga nggak kamu sendirian. Kita juga bersama-sama, nggak satu kota aja, nggak satu Indonesia, tapi juga seluruh dunia merasakan hal yang sama kayak gini gitu. Ya memang sulit, tapi kan ya kita mau gimana lagi ya, nggak ada opsi lain selain kita bisa dijalanin, sabar kayak gitu aja gitu. Sulit, tapi pasti bisa. Yes. Aku tahu ini sulit, tapi kan bukan berarti nggak mungkin gitu kan ya guys. Betul. Oh iya, kalau dari Akang Teteh di sini ada cerita atau pengalaman yang bisa di-share mungkin? Kayaknya aku ada deh. Mungkin kita bilangnya ini kayak sharing aja ya, berbagi pengalaman gitu. Enggak pengalaman juga, Boleh, mungkin Kang. cerita aja. Oke, ngomongin tentang mental health, terus kesehatan mental, psikologis gitu ya. Aku pernah ada di fase nggak jauh dari waktu saat ini sih, maksudnya ya bisa dibilang kemarin-kemarin lah gitu. Aku memang ngerasa kayak mental health aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Udah ditahan-tahan. Sebenarnya udah muncul sih gejala ini dari SMK. SMK berarti aku tahun berapa ya? Yang pasti aku lebih tua dari kalian. Pada saat itu berarti sekitar tahun 2016-2015an udah muncul gejalanya. Aku ngerasa kayak aku nggak baik-baik aja gitu. Tapi pada saat itu ditahan-tahan aja karena tadi contohnya bener kayak kurangnya pendidikan, kurangnya edukasi kalau mental health seperti sepenting itu. Sampai akhirnya mulai kuliah dan ngerasa ada gejala lagi, terus aku masih bilang it's okay, it's fine gitu, masih berusaha menanggapi atau menyelesaikannya sendiri. Cuman pada saat kemarin ngebludak banget, udah nggak bisa ketahan lagi dan untungnya ada teman aku yang nolong kalau misalkan mengarahkan ini ada psikolog maksudnya ada psikolog yang sedang melakukan penelitian dan butuh pasien gitu. Ya udah aku volunteer, aku cerita ke psikolog tersebut, ngobrol dan segala macam, dikasih form dan gitulah, maksudnya dikasih konseling gitu. Dan ternyata setelah ditanya-tanya beliau, jadi waktu itu aku ada 3 konseling gitu, ada 3 sesi dari dia untuk diberikan ke aku konsulnya. 3 sesi itu, sesi pertama tuh dia nanya dulu ke aku latar belakangnya seperti apa yang aku rasain dan segala macamnya gitu ya. Ibaratnya dia tuh berusaha scan aku sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dan aku pun bertanya, dan pas psikolog itu nanya ke aku, sebenarnya kamu ini kenapa sih gitu. Dan aku pun bertanya balik ke dia, justru saya datang ke ibu karena saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya gitu. Jadi dia berlanjut lah ya sampai di sesi konseling kedua, dibilanglah kalau misalkan aku punya gangguan kecemasan di mana kayak itu tuh sangat mengganggu aku sih. Maksudnya kayak gini, mungkin ada teman-teman juga yang relate gitu ya, atau yang pernah merasakan hal ini tapi baru tahu itu namanya gangguan kecemasan ya gitu. Bisa disimak ya. Jadi aku tuh punya isu atau misalkan ada hal yang kepikiran kalau misalkan ketika aku mendapatkan sesuatu atau baik itu amanah, tugas atau apa tuh, aku selalu pengen mengerjakan itu dengan baik gitu loh. Maksudnya kayak jadinya over gitu. Gimana ya? Misalkan
contohnya aku di BEM, terus aku juga di Fiskosa, aku juga punya kerjaan, aku juga ada di akademik, aku juga ada kegiatan di rumah. Nah, itu kan pasti masing-masing punya tugas. Kalau kita pecah-pecahin gitu ya, ada yang tugas di BEM, ada yang tugas di Fiskosa, ada yang tugas di rumah, ngapain itu dipecah-pecahin. Nah, sedangkan aku tuh ketika itu datang semua tugas-tugasnya, aku tuh pengen dilakukan dengan baik dan cepat gitu. Jadi aku pengen bilang perfeksionis sih enggak, cuman aku pengen berusaha menyelesaikan itu tuh dengan baik aja gitu. Dan versi baiknya aku itu, versi menurut orang lain tuh udah wah keren banget, padahal menurut aku itu tuh masih kayak biasa aja, kayak gitu loh guys. Jadinya itu tuh memaksa diri aku untuk terus-terusan selama 24 jam bekerja gitu, terus-terusan sampai akhirnya aku kepikiran kayak gimana kalau aku nggak bisa menyelesaikan ini semua. Padahal orang lain mah nganggap ke aku teh kayak wah keren banget kamu bisa mengerjakan sesuatu lebih dari satu gitu. Aku nggak nyadar itu awalnya, aku ngerasa kayak oh itu mungkin disebut multi talent atau misalkan itu kehebatan aku gitu, salah satu kelebihan aku kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah gangguan gitu setelah aku konsul dengan psikolog tersebut. Karena kenapa disebut sebuah gangguan? Karena ada perasaan dalam diri aku yang itu tuh toksik gitu loh, negatif gitu. Jadi kayak nggak seharusnya kamu tuh 24 jam full itu bekerja gitu. Kalian pernah nggak sih ngebayangin ya, kalau bisa dibilang nih aku tuh workaholic. Jadi kayak bisa disebut workaholic karena ya terus-terusan haus akan kerjaan gitu. Jadi orang mah kalau dikasih tugas kan ngeluh, kan dientarin. Kalau aku tuh kayak malah bersemangat dan cenderung untuk dikerjakan saat itu juga gitu. Makanya banyak teman-teman yang mungkin bilang kayak wah kamu rajin banget, wah kamu ini banget. Tapi sebenarnya di dalam diri aku itu ada penolakan gitu. Tapi ada diri aku yang lain mengatakan kalau kamu harus mengerjakan ini, kalau enggak kamu tuh nggak akan kelihatan baik di mata orang. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa itu sebuah gangguan gitu. Dan itu sadarnya adalah ketika ketika sesuatu tersebut telah berlangsung gitu, udah selesai. Jadi itu disebut gangguan gitu. Makanya itu disebutnya gangguan kecemasan, karena aku cemas terhadap sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dicemasin. Mungkin itu ada sangkut pautnya dengan kisah yang tadi yang di kuesioner ya, salah satunya kayak gitu. Tapi itu juga bukan berarti kisah tadi itu sama dengan kisah aku, yaitu gangguan kecemasan gitu. Nah, untuk saat ini sih aku lagi jalanin kayak terapinya berbentuk kayak aku menuliskan sesuatu tuh kayak gini. Jadi aku dikasih form sama psikolog itu untuk ngebagi kayak aku yang ada di pikiran aku itu apa, terus yang harus aku lakukan apa. Jadi semakin tertata gitu, semakin aku bisa memetakan bahwa nggak selamanya yang ada di pikiran aku itu harus dilaksanakan kayak gitu guys, kalau cerita dari aku. Mungkin kalau dari cerita yang Kang Sugi ceritain, yang aku dapet ya, aku mungkin agak sedikit relate juga sama Sugi, soalnya aku juga tipe orang yang kalau ditugasin pasti kayak yang berusaha semaksimal mungkin tanpa peduli kalau kamu capek loh Jer, kamu butuh istirahat loh, kamu juga butuh kehidupan kamu bukan cuman kerja buat itu doang, kamu juga harus sadar kok diri kamu tuh penting gitu. Mungkin sama kayak gitu kali Gia. Terus bagaimana Sugi? Ya semacam itulah Jer. Jadi mungkin bentuk toksiknya itu adalah sebenarnya yang kita lakukan itu enggak negatif ya, karena kita kan ya diamanahin dan kita ngelakuin. Cuman bentuk toksiknya adalah saat kita maksa diri kita melakukan apa yang sebenarnya nggak pengen kita lakukan. Jatuhnya kita cuman dapet capeknya, tapi kita nggak dapet jadi penghargaan kita itu adalah ketika kita bisa nyelesain tugas itu, dan akhirnya kita kayak aku harus nyelesain lagi, aku harus jadi ibaratnya narkoba kecanduan kali ya Bi, kayak kecanduan adiksi. Hal-hal itu adiksi, hal-hal itu terus menerus kayak adiktif banget ya sih itu buat ini buat ngerjain tugas-tugas terus, sedangkan hal itu malah berdampak negatif ke diri kita. Mungkin dari segi toksiknya kayak gitu kali ya Gia. Ya benar kata Jerni kayak gitu. Ya biasanya itu aku kok kayak gitu. Kalau di
kosan kan mungkin emang karena nggak ada yang ngeliat juga kan, jadi kayak ya stres sendiri, mau nangis sendiri. Baru rumah itu biasanya orang tua yang ngomelin, tidur kamu ngapain begadang, pasti gitu. Oh mungkin ini agak relate sama Sugi ya. Pernah waktu SMA aku tuh dikasih tugas sama guru bahasa Indonesia buat ngerjain semua soal yang ada di buku bahasa Indonesia. Itu kan suka ada kan soal apa ya namanya, esai tapi sedikit tapi per bab, dan itu babnya banyak. Dikasih hari ini, kumpulin besok. Aku tuh sampai kayak yang, aku tahu ini bodoh banget ngerjain, maksudnya ngapain sih ngasih tugas hari ini kumpulin besok. Terus aku kayak ngapain juga aku ngerjain, tapi aku tetap ngerjain, tapi dalam hati juga kayak ngapain sih, ya udah sih bodoh amat. Ini aja yang ngasih tugas aja kayak yang nggak mikirin kita kayak gimana. Maksudnya ngapain juga kita maksa diri kita buat ngerjain hal-hal yang kayak yang kelewatan batas gitu. Ngasih sekarang kumpul besok gitu kan, tapi kita tetap ngerjain sambil ngeluh kayak ngapain sih ini, buat apa dikerjain gitu nggak sih? Atau ada yang pernah kayak gitu nggak sih, atau aku doang? Coba deh kita dengerin gimana kalau menurut Gigis atau Ainun. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong ke Sugi sama Teh Jerni, ketika udah melakukan semua tugas itu, Kang Sugi sama Teh Jerni tuh suka happy nggak sih? Gimana? Jerni dulu boleh deh. Kalau dibilang happy sih kadang, tapi di satu sisi juga kalau itu gimana ya, selama ngejalanin itu tuh nggak happy, tapi waktu udah selesai ya happy aja, karena kan kita bisa menyelesaikan, jadi kayak suatu apa ya, kepuasan sendiri gitu. Tapi selama prosesnya itu tuh nggak happy. Oh ya, kalau di Kang Sugi sendiri gimana nih Kang Sugi? Ya, ketika Kang Sugi sudah melakukan semua tugasnya gitu, Kang Sugi merasa happy nggak sih? Oke, kalau misalkan masalah happy atau nggak happy ya pasti happy ya, karena kita sudah menuntaskan apa yang harus dituntaskan gitu. Cuman abis tuntas itu kayak ada ngerasa ngeganjel aja gitu, kayak ada ada sesuatu hal yang nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Aduh, kayak cinta aja ya nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Jadi ada hal-hal yang apa ya, mengganjal aja dalam diri gitu, kayak aneh aja gitu. Ya mungkin apa ya, ini bisa dibilang kayak ada orang-orang yang bilang, wah itu mah lebay gitu, itu mah baper aja. Ya mungkin orang-orang yang bilang seperti itu karena belum pernah merasakan atau bahkan tidak merasakan gitu, jadinya gak rasana. Coba deh rasain dulu, pasti bingung juga gitu gimana cara nyampeinnya. Kayak gitu sih Gis kalau dari aku. Oh ya, dari orang-orang yang mendengarkan juga mungkin akan berpengaruh juga ya buat penceritanya. Tapi kebanyakan orang nih kadang kebingungan gitu ya ketika menemukan orang terdekatnya, entah itu dari keluarga, teman, ataupun sahabat, mereka mengalami suatu masalah gangguan mental. Kita kadang ada perasaan ingin membantu, tapi kadang di pihak lain juga kita nggak berani karena ditakutkan tidak dapat memberikan pertolongan yang tepat gitu. Nah mungkin kita bisa memberikan respon yang baik nih ketika ada yang menceritakan mengenai masalah seperti gangguan mental tersebut. Nah teman-teman, tindakan atau kalimat yang dikeluarkan itu bisa berpengaruh banget loh ke kondisi psikis orang lain. Ya benar banget tuh tadi Jess. Yuk kita coba ubah cara untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan orang lain dengan kata-kata yang lebih positif. Kita bisa mencobanya dengan pelan-pelan, nanti juga kita bisa terbiasa dengan kata-kata yang lebih positif. Oh iya, benar banget tuh kata teman-teman podcaster. Kalau misalkan respon kita itu sangat berpengaruh sama teman-teman kita yang mungkin dalam kondisi mental yang kurang baik. Di sini itu ada, aku tuh baca kata-kata do and don'ts yang bisa kita terapkan dalam menanggapi seseorang yang mungkin lagi curhat atau cerita-cerita sama kita. Pertama itu yang bisa kita lakukan adalah dengan kita ngomong kalau mereka itu nggak sendirian. Daripada kita ngomong ngapain sih sedih,
masih banyak yang lebih parah daripada kamu, daripada kita menjudge mereka. Lebih baik kita ngomong kalau misalkan kamu tuh gak sendirian loh. Nah, terus yang kedua itu ada kamu berharga, kondisi yang kamu rasakan itu valid. Kita jangan ngomong, jangan terlalu sosokan sedih deh, atau jangan sosokan nangis deh, daripada kita ngomong kayak gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga itu sering banget nih kita tuh mungkin dapat dari lingkungan kita, kalau kita lagi curhat terus ada yang bilang, ih kurang iman tuh, ih kurang bersyukur. Mungkin kita bisa ganti dengan kalimat, aku mungkin tidak terlalu paham apa yang kamu rasakan, tapi aku selalu di sini untukmu, kayak gitu. Agak so sweet ya, gak apa-apa teman-teman. Tapi kan kita nunjukin rasa kasih sayang kita sama teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Terus yang keempat, ada tuh, apakah kamu ingin dipeluk? Kadang bahasa kasih orang kan beda-beda. Mungkin ada yang lewat kata-kata, ada yang lewat hadiah, atau ada yang lewat dengan kita memberikan waktu kita ke teman-teman kita. Tapi ada juga orang-orang yang dengan kita memberikan semacam sentuhan ke mereka, dan mereka ngerasa, oh iya, aku disayangi loh oleh orang-orang sekitarku. Coba deh kita ngelakuin itu ke teman-teman terdekat. Daripada kita cuman ngerespon, coba deh lu keluar, cari suasana baru, cari sesuatu hal yang baru. Daripada kita cuma ngerespon kayak gitu, tapi kita memberikan tindakan nyata nih ke teman-teman kita. Terus ada lagi nih yang terakhir, tenang ya, aku di sini menemani kamu. Ini tuh bahasa yang simple, tapi terkadang kalau kita sedih, kita cuma mau kalau kita tahu kalau kita tuh nggak sendirian. Kadang tuh kayak gitu teman-teman, mungkin teman-teman di lingkungan kita, di sekitar kita ada yang merasa sedih, kita bisa loh buat ngomong kayak gini tuh ke mereka. Gitu teman-teman podcaster dan sahabat-sobat Fiskos. Ya benar sih, setuju. Karena emang respon itu kan gini kalau cerita sama respon itu pasti udah pasti berhubungan ya gitu. Ketika ada yang cerita pasti ada yang merespon. Sebenarnya tadi yang dianjurkan sama Jer, yang udah dibilang sama Jerny itu baik gitu, karena kan itu respon baik yang sebaiknya dikatakan gitu. Ketika ada orang yang ini kan nggak menyangkut tentang mental health doang ya, ketika orang ada yang cerita gitu, respon yang baik ini bisa digunakan. Tapi dan ya balik lagi ke orangnya, mungkin ada tipe orang yang aku tuh nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa kayak so-sweetan, aku nggak bisa ngasih perhatian dengan kata-kata. Seenggaknya kalaupun kalau saran dari aku ya, seenggaknya kalau kamu menyadari bahwa kamu itu bukan tipe yang mudah mengucapkan kata-kata yang manis, seenggaknya jangan mengatakan kata-kata yang pahit gitu, kata-kata yang bisa nyakitin orang lain gitu, kata-kata yang pedes atau salty. Betul ya zaman banget. Sekarang gitu. Jadi lebih baik kayak mendengarkan dia dengan baik, berusaha jadi pendengarnya gitu. Ada waktu, karena kan tadi juga disebutin di situ, tapi aku selalu di sini untuk kamu gitu. Itu kan secara nggak langsung, meskipun dia tidak mengatakan hal tersebut, tapi dia menyatakan dengan fisiknya gitu. Dia menyatakan dengan bahwa aku berada di bareng sama kamu. Gitu sih kalau pandangan aku. Setuju Kang Sugi. Mungkin dari respon baik yang udah dibilang sama Jerny, mungkin bisa jadi support system ya buat yang penceritanya. Ya benar-benar. Ya benar. Ya benar banget tuh Kang Sugi. Jadi kan ini teman-teman salah satu sumber yang aku dapatkan, dan mungkin di kehidupan pertemanan kita, lingkungan pertemanan teman-teman sobat-sobat Fiskos pendengar sekalian mungkin bakal beda-beda, dari mulai cara berbicaranya, cara kita menunjukkan kepedulian kita sama teman kita kan berbeda-beda. Tapi satu hal yang mungkin bisa sama-sama kita pelajarin di sini adalah bagaimana kita tidak menghakimi teman kita, bagaimana kita bisa mendukung mereka waktu mereka lagi merasa down atau stres, daripada kita cuma bilang apaan sih gitu doang, atau kamu mah gak ada apa-apanya, aku masih lebih parah atau gimana-gimana. Karena mungkin kita gak bisa ngubah dunia teman-teman, kita gak bisa ngubah bagaimana orang lain menanggapi kita, atau bagaimana Indonesia pandangannya terhadap kesehatan mental. Kita gak bisa ngejangkau itu. Yang kita bisa lakukan adalah gimana kita mulai satu hal kecil dengan merespon teman-teman kita dengan baik.
Dengan kita merespon teman-teman kita dengan baik, mereka bakal merasa, oh iya ya, kemarin tuh aku curhat ke dia dan dia ngomongnya kayak gini, dan itu ngademin hati aku. Suatu saat teman kita ini bakal melakukan hal yang sama ke orang-orang berikutnya, dan seterusnya. Sehingga dari satu tindakan kita yang kecil itu bisa berdampak, teman-teman. Gitu. Oh iya, aku juga pernah baca deh dari salah satu artikel. Nah, kalau artikel ini buat yang perlu bantuan profesional. Dilansir dari CNN, ada beberapa kalimat penolongnya bagi penderita gangguan mental. Yang pertama itu, kamu berhak dibantu. Terkadang orang yang berada di tengah gangguan masalah kesehatan mental itu kadang merasa dunianya itu menjadi gelap gitu, dan tidak dapat berpikir bahwa mereka itu berhak ditolong loh oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada kata penolong yang kedua, mau ditemani ke dokter. Ajakan ini hampir senada ya dengan pernyataan sebelumnya, yaitu menyadarkan bahwa orang yang terkena gangguan mental ini berhak loh mendapatkan perhatian dan bantuan. Kalimat yang selanjutnya adalah, saya ada bila kamu ingin menangis. Nah, kadang bentuk perhatian seperti ini juga sangat dibutuhkan ya untuk orang-orang yang sedang berada dalam masalah gitu. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu kamu hebat. Walaupun terkesan simpel, tapi mungkin sangat berarti pada penderita gangguan mental tersebut. Nah, kalimat selanjutnya ini adalah, adakah yang perlu saya bantu? Walaupun terlihat sedikit basa-basi ya, tapi mungkin tawaran sekecil ini dapat membantu nih kepada penderita gangguan mental. Kalimat selanjutnya adalah, ayo berpelukan. Aduh, so sweet teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah, aku senang kamu ada di dunia ini. Gimana nih pendapat dari teman-teman mengenai beberapa kalimat penolong untuk penderita gangguan mental? Iya sih, aku setuju. Maksudnya kayak itu bisa dibudayakan gitu ya di Indonesia. Cuman mungkin ada beberapa kalimat yang rada aneh atau rada cringe ya kalau misalkan Indonesia, kayak misalkan ayo berpelukan gitu. Kayak itu kayak aduh gimana ya gitu, apalagi cowok ke cowok gitu. Mungkin bakal diganti dengan bahasa yang berbeda aja gitu, misalkan tanpa bilang ayo berpelukan juga mungkin ya langsung di ini aja gitu, dirangkul, atau misalkan aku senang kamu ada di dunia ini. Itu kan bentuk apresiasi ya. Jadi ya aku setuju sih kalau misalkan kita harus membudayakan hal-hal yang baik seperti ini gitu. Nah, iya gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa dipakai bahasa apa ya? Kita bisa menggunakan bahasa tongkrongan kita masing-masing. Tapi ya baik lagi, kita tetap memberikan respon yang terbaik dengan cara kita yang berbeda-beda mungkin. Gitu. Nah, kalau dari cerita aku tadi kan ya, yang sharing aku tadi itu kasusnya kan perlu bantuan tenaga ahli. Nah, kebetulan tenaga ahli atau psikolognya itu emang nyamperin aku secara nggak langsung gitu kan ya, memang ada rezekinya di saat itu. Nah, kalau misalkan alur atau birokrasi yang secara resmi deh ya, atau kita bilangnya pada umumnya tuh kayak gimana aja sih? Mungkin ada teman-teman podcaster di sini ada yang tahu kah? Bisa di-share? Oh iya, aku juga dapat nih dari Instagramnya Jimmy Ardian. Ada beberapa alurnya nih. Yang pertama, pergi ke fasilitas kesehatan tempatmu. Yang kedua, periksa ke fasilitas kesehatan, bawa kartu BPJS, KK, dan fotokopiannya. Yang ketiga, periksa kondisi jiwa kamu ke fasilitas kesehatan, dan jika dibutuhkan bisa dapat rujukan ke psikiater. Yang keempat, istirahat dan bersiap konsul keesokan harinya ke rumah sakit. Yang kelima, bawa fotokopi KTP, KK, kartu BPJS, surat rujukan, dan daftar KRS tujuan. Periksa ke poli jiwa. Yang terakhir, sampaikan keluhan sejujur-jujurnya.
Dan ini ada juga nih teman-teman, survei yang dilakukan oleh WHO bahwa 1 dari 4 orang di dunia menderita gangguan mental atau neurologis dan hampir 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Perawatan tersedia, tapi 2/3 dari penderita tidak pernah mencari bantuan profesional. Ya mungkin ini balik lagi ya teman-teman ke bahasan kita di awal bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, dan mungkin juga bukan karena kurangnya kesadaran, mungkin banyak orang yang udah tahu, tapi karena stigma yang berkembang di masyarakat, seperti kalau misalkan kita mencari psikolog atau kita pergi ke psikiater, cenderung dianggapnya kita menderita gangguan jiwa atau kita udah stres berat, padahal kan kesehatan mental yang tadi juga ada dibahas itu beragam teman-teman. Dan menurut aku sendiri sih baca data seperti ini sebenarnya sedih sih teman-teman, apalagi hampir 800.000 orang meninggal karena bunuh diri. Nah, dari data yang tadi itu yang dari WHO, ada juga nih teman-teman tanda-tanda adanya gangguan pada kesehatan mental yang harus diwaspadai. Eits, tunggu dulu Jerny, jangan dulu jelasin karena kita bakalan lanjut di part 2. Sampai bertemu di next podcast Viskosa 06.21, jangan sampai terlewat loh ya. Balik lagi ya teman-teman ke bahasan kita di awal bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, dan mungkin juga bukan karena kurangnya kesadaran, mungkin banyak orang yang udah tahu, tapi karena stigma yang berkembang di masyarakat, seperti kalau misalkan kita mencari psikolog atau kita pergi ke psikiater, cenderung dianggapnya kita menderita gangguan jiwa atau kita udah stres berat, padahal kan kesehatan mental yang tadi juga ada dibahas itu beragam teman-teman. Dan menurut aku sendiri sih baca data seperti ini sebenarnya sedih sih teman-teman, apalagi hampir 800.000 orang meninggal karena bunuh diri. Nah, dari data yang tadi itu yang dari WHO, ada juga nih teman-teman tanda-tanda adanya gangguan pada kesehatan mental yang harus diwaspadai. Eits, tunggu dulu Jerny, jangan dulu jelasin karena kita bakalan lanjut di part 2. Sampai bertemu di next podcast Viskosa 06.21, jangan sampai terlewat loh ya, karena pembahasan ini masih belum selesai. Have a nice day, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. See you guys, dadah! Dadah! See you!